Perkenalkan, nama saya Luciana Monikana. Saya dari kelompok 2 untuk materi lab sekolah. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana kimia tentang larutan asam basa. Tujuan praktikum saya kali ini yaitu saya akan mengidentifikasi reaksi larutan basa pada Fanta dengan menggunakan katalis natrium hipoklorит yang terdapat pada Baiklin. Apa yang dimaksud dengan larutan asam basa? Larutan pertama saya akan membahas tentang larutan asam. Larutan asam adalah larutan yang ketika dilarutkan di dalam air akan menguraikan ion proton H+ atau ion H+ untuk berikatan dengan zat lain, atau dengan kata lain dapat menerima pasangan elektron bebas dari basa. Dan asam ketika direaksikan, asam memiliki pH kurang dari 7. Sifat-sifat asam sebagai berikut: terasam asam. Yang kedua, merubah kertas lakmus biru menjadi merah, dapat menghantarkan arus listrik. Ketika direaksikan dengan air akan menghasilkan ion H+ dan bersifat korosif. Sedangkan larutan basa merupakan larutan yang dapat menyerap ion hidrolium ketika direaksikan dengan air. Larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Larutan basa ketika dilarutkan di dalam air akan melepaskan ion OH- untuk berikatan dengan zat lain. Sifat-sifat dari larutan asam terasa pahit dan bersifat licin di tangan. Yang ketiga, dapat merubah kertas lakmus merah menjadi biru dan dapat menghantarkan arus listrik. Ketika direaksikan dengan air akan menguraikan ion OH- dan dapat bersifat menetralisiskan suatu asam. Jenis-jenis larutan asam basa yaitu larutan asam terbagi menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah suatu senyawa yang bersifat asam. Ketika dilarutkan di dalam air atau senyawa apapun, dia akan melepaskan seluruh ion H+ untuk berikatan dengan zat lain. Sedangkan asam lemah adalah suatu senyawa asam yang ketika dilarutkan di dalam air atau senyawa lain akan menguraikan sebagian dari ion H+. Sedangkan basa juga terbagi atas dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat adalah senyawa yang ketika dilarutkan di dalam air akan menguraikan ion OH- seluruhnya. Dan untuk asam basa kuat. Sedangkan untuk basa lemah yaitu ketika dilarutkan di dalam air akan menguraikan sebagian dari OH- untuk berikatan dengan zat lain. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana untuk menguji reaksi dengan menggunakan teori dari Bronsted-Lowry. Sebenarnya ada beberapa teori. Yang pertama itu teori Arrhenius, di mana teori Arrhenius ini mengatakan bahwa suatu asam ketika dilarutkan dengan air akan menguraikan ion H+, sedangkan untuk basanya dia akan menerima ion H+. Sedangkan untuk teori Bronsted-Lowry, dia mengatakan bahwa ketika direaksikan dengan air, asam tersebut akan mendonorkan ion H+, sedangkan untuk basa dia akan menaseptorkan H+, OH-nya. Sedangkan untuk teori Lewis, dia mengatakan bahwa asam adalah suatu senyawa yang bersifat sebagai aseptor untuk OH+-nya. Sedangkan basa dia bersifat donor proton dari OH-nya. Saya akan melakukan praktikum. Yang pertama, kita sediakan alat dan bahan yang telah saya sudah siap di sini. Langkahnya yang pertama yaitu kita akan menuangkan larutan Fanta. Di sini larutan Fanta saya gunakan sebagai larutan asam karena dia mengandung asam benzoat dan
asam sitrat, sehingga saya golongkannya sebagai larutan asam. Kita akan tuangkan ke dalam wadah secukupnya. Kemudian kita akan tuangkan Baiklin. Di sini saya gunakan Baiklin sebagai larutan basahnya karena Baiklin ini mengandung natrium hipoklorit, di mana natrium hipoklorit ini terbuat juga dari larutan senyawa NaOH juga terkandung di dalamnya dari pembuatan natrium hipoklorit, sehingga saya menggolongkannya sebagai larutan basah. Di sini kita akan tuangkan larutan Baiklin secukupnya. Ketika saya tuangkan larutan Baiklin, kita akan mengamati reaksi apa yang terjadi. Di sini ketika dituangkan Baiklin, warna dari larutan Fanta ini sudah mulai pudar. Kita tuangkan secukup saja. Kemudian kita aduk. Kita akan tunggu setelah beberapa menit. Setelah didiamkan selama 10 menit, larutan ini akan timbul gelembung-gelembung gasnya. Dapat dilihat gelembung gas yang telah terbentuk. Larutan ini sudah mulai berubah warna dari Fantanya berwarna merah tadi, dia menjadi bening kekuningan. Kenapa sampai dia berubah menjadi bening kekuningan? Karena molekul-molekul daripada Baiklin ini dia mengikat molekul-molekul daripada Fanta tadi, di mana di sini di dalam Baiklin ini kan terdapat senyawa natrium hipoklorit, di mana senyawa natrium hipoklorit ini dia bertindak sebagai pengikat atau dia sebagai zat penghancur suatu noda, dan dia menghancurkan noda atau warna pada Fanta tadi sehingga warnanya menjadi bening. Namun gas yang ada pada suatu minuman Fanta tadi dia tetap berada, sehingga di sini dia menimbulkan suatu gas yang terdapat di dalam larutan ini. Dan pada bagian bawah wadah ini juga terasa panas. Hal ini karena larutan Baiklin tadi dia bersifat panas, natrium hipoklorit itu dia bersifat panas, sehingga dia mengantarkan panas pada wadah dan larutan ini. Jadi kesimpulannya adalah ketika larutan Baiklin dan Fanta dicampurkan, dia akan mengalami perubahan warna dan akan mengalami beberapa reaksi seperti perubahan warna, dan yang kedua timbul gelembung gas, dan juga di bawah pada bagian bawah wadah itu akan terasa panas karena di sini larutan Baiklinnya itu dia bersifat konduktor atau penghantar panas. Di sini saya akan menguraikan reaksi Bronsted-Lowry daripada larutan Fanta dengan Baiklin. Di sini Baiklin dia berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi daripada Fanta, di mana senyawa yang terdapat di dalam Fanta itu yaitu senyawa asam benzoat dan asam sitrat. Reaksinya sebagai berikut. Untuk reaksi dengan asam benzoat kita kenal dengan rumus C6H5COOH ditambah dengan NaOH. Mengapa ditambah dengan NaOH? Karena NaOH itu juga terdapat di dalam Baiklin, karena dalam pembuatan natrium hipoklorit atau NaClO itu terbentuk pembuatannya juga menggunakan NaOH dan menghasilkan reaksi sampingnya yaitu NaC6H5COO ditambah H2O sebagai reaksi samping. Ini untuk reaksi asam benzoat. Sedangkan untuk asam sitrat kita kenal dengan rumus kimia C6H8O7 ditambah dengan NaOH
sebagai larutan basanya yang terdapat di dalam baiklin dan katalisnya yaitu NaClO. Seperti yang saya sudah katakan, katalis atau baiklin atau NaClO ini bertindak sebagai untuk mempercepat reaksi atau perubahan reaksi, menghasilkan Na3C6H7O7 ditambah H2O. Ini untuk reaksi asam sitrat. Sekian untuk reaksinya. Molekul-molekul daripada asam sitrat dan asam benzoat ini akan memberikan akan mendonorkan satu ion H+-nya kepada basa, di mana yang bertindak sebagai basa di sini yaitu NaOH. Dan juga untuk asam sitrat juga dia akan memberikan satu H+-nya daripada H8 ini untuk berikatan dengan basa yang di sini bertindak sebagai basa yaitu NaOH.